Bismillah, hari ini kita akan sama-sama belajar, yakni perumpamaan Allah kepada seluruh manusia, yang mana ini sudah digambarkan oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan iblis laknatullah. Nah, apa saja perumpamaannya kita akan ketahui bersama. Selanjutnya, mudah-mudahan ketika kita mengetahui apa yang menjadi karakter iblis dan apa yang menjadi karakter Nabi Adam alaihi salatu wassalam, kita bisa semakin yakin dan kita bisa membuat pilihan, yang mana pilihan ini sangat kita sangat kita inginkan. Agar apa? Agar nanti di hari kiamat kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar nasihat yang disampaikan oleh Muhammad bin Dauri. Nah, nasihat ini saya nukil atau saya ambil dari kitab Nashaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani, yakni maqalah yang ke-21 bab yang kelima. Jadi nanti siapapun yang penasaran, siapapun yang ingin lebih detail, lebih jelas, bisa merujuk kembali ke kitab Nashaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani. Baik, kita akan masuk ke materinya. Wal maqalatu al-hadiyatu wa 'asyrun. Dan adapun maqalah yang ke-21, qala Muhammad bin Dauri, telah berkata Muhammad bin Dauri rahimahullahu ta'ala, syaqiya iblis bi khamsati asya'a. Sesungguhnya iblis telah celaka. Sesungguhnya iblis telah terlaknat disebabkan oleh 5 perkara. Bi khamsati asya'a, disebabkan oleh 5 perkara. Apa yang pertama? Lam yukirra bizambi. Nah, ini bagi kita tentu menjadi pelajaran. Jangan sampai kita masuk dalam celaka seperti celakanya iblis laknatullah alaihi wasallam. Apa itu yukirra bizambi? Di sini Imam An-Nawawi menjelaskan, ay lam ya'tarif bihi ala nafsih, yakni dia tidak menyesal, atau di sini dikatakan udah mah tidak menyesal, dia juga tidak bersedih atas dosanya. Nah, ini iblis laknatullah itu seperti itu. Ya, melakukan dosa tapi dia tidak bersedih atas dosa yang dia lakukan. Terus apalagi karakternya? Walam yandam, ay lam yahzan ala zambi, dan dia tidak menyesal. Ya. Yang pertama, iblis itu tidak mengakui dosanya. Yang kedua, dia tidak menyesal atas dosa yang dia perbuat. Terus apalagi? Walam yalum nafsahu ala fi'lihi, ay ala fi'lihi. Walam yalum ala nafsah, maknanya adalah dia tidak mencela dirinya. Mencela dirinya di sini artinya tidak kembali kepada dirinya yang sudah melakukan kesalahan itu. Ya, nauzubillah summa nauzubillah. Terus yang keempat, kenapa iblis menjadi terlaknat? Walam ya'zim ala taubat. Walam ya'zim ala taubah. Apa itu walam ya'zim ala taubah? Dia tidak mau bertaubat. Wa qanita min rahmatillah, dan dia memutus asa. Artinya dia tidak memiliki perasaan bahwa Allah itu udahlah, Allah itu udah lupa. Allah itu sudah marah sama aku gitu ya. Jadi dia udah putus asa dengan rahmat Allah. Wa sa'ida Adam. Ya. Dan sesungguhnya Nabi Adam itu berbahagia. Kita ketahui dalam sejarah Nabi Adam ini memang memiliki kesalahan. Tapi Nabi Adam ini bahagia karena beliau melakukan beberapa hal. Yang pertama apa?
bi khamsati asya, yakni melakukan 5 perkara juga. Aqarra bidzambi. Nabi Adam itu dikatakan beruntung karena dia mengakui dosa-dosanya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an ya, surat Al-A'raf ayat 23, di sana dituliskan sangat masyhur ya, yang menjadi doa sapu jagat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Ini doa yang selalu dibaca sama Nabi Adam sampai Allah mengampuni kemudian. Nah, di dalam sebuah hadis dikatakan wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, inna 'abda idza i'tarafa bi dzambi tsumma taballahu alaihi. Sesungguhnya sejatinya seorang hamba ketika dia mengakui atas dosanya kemudian dia bertobat kepada Allah, pasti kata Aisyah, Allah akan menerima taubat hamba tersebut ya. Hadis ini mutawatir, hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, sebagai tambahan bahwa ketika ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, maka sebagai seorang muslim ya, itu harus meyakininya. Kenapa? Karena ulama-ulama muhandis, ulama-ulama ahli hadis semuanya bersepakat bahwa semua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah hadisnya sahih, hadisnya benar, dan itu terbukti dan valid. Tidak ada yang tidak ada ulama hadis yang menyangkal itu semua. Nah, kalau ada ulama, ustadz, siapapun mereka yang kemudian menyangkal hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, nah berarti dia harus belajar lagi, harus mengkaji lagi kitab-kitab terdahulu ya. Jadi jangan kemudian ketika menyimpulkan sebuah hadis terus oleh akalnya tidak terjangkau, oleh ilmunya tidak terbaca, tidak dapat dipahami, kemudian serta-merta hadis tersebut disebut hadis dhaif, hadis yang hasan. Tidak seperti itu ya. Makanya dalam memahami sebuah hadis itu banyak ininya, ilmu yang harus dikuasai ya. Dulu Al-Fakir pernah belajar dalam beberapa literasi tentang hadis, itu kata dosen dikatakan bahwa di Indonesia orang yang ahli tafsir itu nggak lebih dari hitungan jari. Ingat, ahli tafsir. Lalu bagaimana dengan yang ahli hadis? Sama. Di Indonesia yang betul-betul ahli hadis tidak lebih dari hitungan jari. Artinya apa? Tidak hitungan jari ini, kalau dibilang jari ada 10 berarti tidak lebih dari 10 orang. Di bawah 10 angkanya. Kenapa? Karena untuk mencapai level tingkatan seorang itu disebut ahli hadis maupun ahli tafsir, itu harus memiliki beberapa tingkat keilmuan. Harus menguasai bidang keilmuan yang sangat banyak. Tidak berhenti pada memahami bahasa Arab atau bisa bahasa Arab. Ya. Jadi orang yang bisa bahasa Arab itu tidak serta-merta menjadi ahli hadis, tidak. Atau menjadi ahli tafsir, tentu juga tidak. Ya. Justru orang yang dikatakan ahli hadis maupun ahli tafsir itu orang yang alim di banyak bidang ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu akan saling terkait untuk menjelaskan sebuah ayat ataupun sebuah hadis. Nah, itu ya. Lalu selanjutnya, apa yang menyebabkan Nabi Adam bahagia, Nabi Adam beruntung, selain dia merasa menyesal atas dosanya, wala ma nafsahu ala fi'li dzalika khata'i. Dia juga mencaci maki dirinya. Artinya dia merasa
bahwa dia melakukan kesalahan. Dia menyadari bahwa dia melakukan kesalahan. Nah, ini orang yang melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, ketika dia menyadari bahwa dia melakukan dosa dan kemaksiatan itu sendiri, itu bagian dari hati yang hidup, iman yang hidup. Dan itu harus harus dimunculkan dalam diri kita. Jangan sampai kita melakukan kesalahan, tapi kita juga tidak merasakan. Nah, ini yang repot. Melakukan kesalahan tapi tidak merasa bersalah. Nah, ini nauzubillah, summa nauzubillah. Orang yang seperti ini biasanya susah istighfar. Susah minta ampun. Kenapa? Karena merasa dirinya benar. Benar dan benar. Nauzubillah, summa nauzubillah. Wa asra'a fit taubah. Dan apalagi Nabi Adam itu beruntung karena wa asra'a fit taubah. Dia itu bersegera dalam bertaubat. Nah, ini juga karakter seorang muslim. Kalau mau mengikuti Nabi Adam, beruntung walaupun melakukan kesalahan, salah satunya adalah menyegerakan taubat. Jangan tunda-tunda. Melakukan kesalahan di pagi hari, saat itu juga ketika sadar langsung taubat. Minimal istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, kemudian yang terakhir, kenapa Nabi Adam beruntung? Karena walaupun dia melakukan kesalahan, walam yaqnat minar rahmatillah. Nabi Adam itu tidak merasa putus asa daripada mengharap rahmat Allah. Nah, ini harus harus kita munculkan dalam diri kita. Ketika kita meminta ampun kepada Allah, harus ada dalam diri kita rasa optimis, sifat raja, bahwa Allah itu akan menerima taubat kita. Perasaan seperti ini harus kita bangun agar apa? Agar kita menjadi pribadi yang merasakan bahwa rahmat Allah itu berlimpah kepada kita. Jangan sampai kita bertobat tapi ada sisi putus asa, ada sisi pesimis. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi dalam bertaubat, menyegerakan bertaubat juga diiringi dengan rasa bahwa Allah itu akan mengampuni dosa kita, memaafkan kesalahan kita, dan melimpahkan kasih sayangnya kepada kita, ya. Kalau kita ingin seperti Nabi Adam. Nah, tentu kisah ini atau nasihat ini yang mana diawali dengan kisah iblis laknatullah, kemudian dibarengi setelahnya dengan kisah Nabi Adam, ini menjadi ibrah bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita. Bagi kita sebagai seorang muslim wajib mengambil tanbih, mengambil ibrah daripada nasihat ini. Apa yang pertama yang kita bisa simpulkan? Yang pertama, jangan sampai kita menjadi makhluk seperti iblis laknatullah. Kenapa iblis laknatullah menjadi begitu menjadi sampel atau contoh sebuah keingkaran? Karena iblis itu memang diciptakan oleh Allah sebagai peran antagonis, ya, di antara kita. Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam itu sebagai peran juga yang itu menjadi pelajaran bagi kita manusia setelahnya. Sebagaimana kita harus memilih, ya, selama manusia hidup itu akan berhadapan dengan dua pilihan. Apapun itu bentuknya pasti ada dua. Tapi Allah ciptakan manusia dilengkapi dengan akal dan pikiran. Akal dan pikiran inilah yang akan memilah dan memilih. Dan ketika Allah lengkapi dengan sempurna dengan datangnya Nabi Muhammad dengan iman, maka itu menjadi tamam, menjadi lengkap semuanya. Dengan akal dan pikiran dia berpikir, dengan iman maka dia akan kembali kepada hal-hal yang diridhai Allah. Karena sesuatu yang mengikuti akal dan pikiran saja tanpa dibarengi dengan keimanan, maka ini akan cacat. Ya. Dan seorang muslim harus mengakui ini, bahwa selain dengan akal dan pikiran juga harus mengedepankan keimanan. Iman ini nggak bisa dibedakan, nggak bisa dipisahkan. Ya, sebagai orang yang beriman tentu iman itu menjadi tolak ukur yang memang menentukan langkah kita selanjutnya apa, mau kita kemana. Nah, sebagai seorang yang beriman tentu harus
memprioritaskan yang memang dikehendaki oleh iman kita, bukan semata-mata dari akal dan pikiran kita. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.